Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal lanjutin membahas Gate ke-6 untuk hero Triple S ya. Ada 3 lagi yang belum saya bahas ya. Karena baru ada 6 hero yang keluar di global dan di Vietnam dan Cina juga sama, baru ada 6. Jadi untuk tiganya adalah di episode kali ini dan tiga hero ini ya merupakan hero yang cukup bagus untuk mendapatkan adaptasi dari Gate ke-6 di Triple S teman-teman. Untuk Nagato sebenarnya biasa aja, tapi untuk Hashirama dan Naruto terutama itu bakal OP parah teman-teman. Nah, oke, kita bakal bahas untuk Gate ke-6 dari ketiga hero itu ya teman-teman. Tapi sebelum ke sana saya bakal ini dulu apa namanya ngasih tahu ya bahwa ini kan udah nggak ada 1 hari ya. Sekarang udah hari kedua, belum ada rerunnya, jadi nanti ditunggu aja mungkin beberapa hari ke depan baru bangun developernya baru ada rerun untuk Hidan ya. Kemungkinan besar sih Hidan masuk harusnya kalau 3 hero berurutan lagi. Saya juga nunggu-nunggu Hidan nih, tapi belum muncul-muncul ya udahlah. Kita tunggu aja ya sabar. Oke, kita langsung bahas aja ya. Saya udah siapin untuk wordnya untuk membandingkan kedua hero pada saat dia sebelum get 6 dan juga pada saat dia sudah get ke-6. Oke. Nah, sini teman-teman. Kita bakal bahas dari atas dulu ya. Pertama dari Nagato dulu teman-teman ya, karena Nagato nggak ada perubahan yang cukup signifikan di get ke-6. Dia tuh sebenarnya karena di gamenya itu sendiri Nagato tuh udah overpower dari join attack-nya gitu ya. 今の俺には見える本当の平和が Dia dari pasif ininya, pasif OG-nya udah OP untuk join attack gitu ya. Jadi di bagian bintang 6 agak kecewa juga sebenarnya karena saya mau masuk Rinnegan ya. Di get 6-nya tuh biasa aja teman-teman. Jadi dari sini udah dapat tiap hero yang memiliki Rinnegan dapat memiliki tambahan 1 join attack ya. Kalau dia warna merah OG-nya maka bukan cuma 3 random tapi semuanya bisa dapat 1 join attack khususnya untuk hero Rinnegan ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Untuk di Get 6 bakal saya jelasin ya. Jadi di sini kita bakal bahas yang awalnya dulu ya. Jadi intinya dia akan menyerang dengan menambahkan damage rate dia meningkat 20%, lifesteal juga meningkat 20%, menyerang single target. Jadi nyerang satu musuh buat dapat damage rate sama lifesteal tambahan. Dan memberikan damage ekstra atau damage tambahan ya sebesar 10% dari max HP kita ya, dari max HP kita. Jadi damage tambahan lah. Ini bakal keluar ketika di akhir ulti biasanya nanti duer ada sedikit ledakan dan itu adalah damage tambahannya. Dan dapat memberikan ninjutsu absorption ya. Ninjutsu absorption ini apa? Dia akan memberikan 3 hero kita yang memiliki HP terendah itu bakal menerima 150% damage lebih rendah daripada biasanya ya. Dan 100 more than 150 of our attack gitu ya. Itu dia bakal menerima damage lebih rendah daripada yang sebenarnya karena itu adalah kunci dari Nagato ya. Dia tuh ultinya bermain untuk mengurangi damage musuh ketika musuh ulti terutama ninjutsu ya. Ini bakal bagus banget. Dia bakal menyerap sebesar 70% damage yang diterimanya dan dapat aktif sampai dengan 4 kali. Jadi absorptionnya bakal aktif 4 kali yang bisa bertahan selama 3 turn gitu ya. Setiap ninja dapat menerima ini 1 kali aja selama per battle. Itu untuk yang get sebelum get 6 ya. Nah, ini untuk sesudah get 6 ya. Saya bakal zoom lagi karena kecil ya. Oke, mungkin kelihatan ya nanti ya. Di sini dia bakal sama ya. Dia bakal meningkatkan damage rate dan damage reduction rate. Bedanya di sini 20%, di sini 25%. Dan damage tambahannya sebesar 12% ya. Kalau di sini 10%. Nah, tapi bedanya ini adalah dari target max HP ya. Kalau ini sama-sama dari target max HP, bukan dari max HP si Nagatonya. Oke, sama berarti. Nah, tapi bedanya tuh di sini teman-teman. Ini ninja absorbment-nya itu kena cuman 3 hero ya dengan HP terendah. Nah, kalau dia get 6 ini bakal memberikan semua elf friendly ninja gen ninja absorbment. Jadi dia bakal dapat perlindungan yang gunanya itu untuk mengurangi serangan dari ninjutsu ya.
Damage exchange 150% of their own attack power. Absorbnya sama 70%. Dan ini dapat aktif sebanyak 4 kali sampai dengan 3 kali. Dan setiap ninja dapat mengaplikasikan ini 1 kali per battle. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ya tadi ya dari red ini, kemudian red ini juga, dan ini kenanya semua hero gitu. Jadi langsung 6-6-nya. Dan di sini kalau teman-teman lihat ini ada perbedaan di bagian ini nih. And each ninja can only add 8 unch per battle. Kalau di sini retrieve this 1 time per battle. Jadi yang saya bingungkan adalah ini ketika ulti apakah akan keluar absorbment terus atau tidak. Ini bakal OP kalau memang nanti keluar absorbment terus. Tapi ini nggak mungkin sih karena ini terlalu overpower lah. Kalau keluar absorbment tiap ulti ini bakal overpower parah gitu ya. Jadi saya rasa ini sama kayak sebelumnya sih untuk di bagian ini. Cuma nanti saya bakal buktiin kalau udah di gate ke-6 ya. Dan dia bakal memberikan efek negatif absorbmentnya kepada ada di satu baris yang sama gitu ya. Absorb negatif efek. Nah ini saya nggak tahu juga nih. Apakah absorb the negative effect-nya apa nih? Apakah memberikan debuff baru atau menghilangkan debuff yang ada di kita yang memiliki raw yang sama? 3 hero di depan gitu ya. Ini kita saya pribadi belum tahu nih maknanya apa nih. After absorb the negative effect. Mungkin ini kalau menurut saya karena absorb ini kan ada penyerapan ya. Negative effect tuh negatif effect tuh kayak debuff ya mungkin ya. Jadi mungkin debuffnya itu bakal dihapus atau justru tidak bisa menerima debuff untuk 3 barisan untuk hero yang memiliki barisan yang sama dengan Nagato. Kalau menurut saya mungkin ini dia nggak akan kena bisa debuff itu ya. Imun debuff, kebal debuff selama si Nagato ini masih hidup gitu di bagian ini. Itu bagus juga sih ya. Oke, overall lumayan, tapi nggak terlalu overpower banget karena kalau dari penjelasan Naruto dan Hashirama nanti bakal lebih kaget lagi ya. Oke, mungkin kita langsung berpaling untuk di Hashirama. Kekecilan nggak ya? Saya gedein deh kalau gitu. Ini karena ada dua, karena panjang ya, karena panjang nih nggak muat, jadi saya bikin 2 baris ya. Saya bakal bahas dari atas dulu ya. Mungkin daripada saya terjemahin satu persatu, saya langsung aja kali ya, biar nggak lama. Karena ini panjang banget teman-teman. Oke, intinya dia bakal meningkatkan 20% ketika ulti nih ya. Dia attack sama defense sama resistennya meningkat 20%. Kalau ini dia bakal meningkat 35% ya. Dan bedanya itu di sini anti critical resistant. Kalau ini resisten doang. Sebenarnya bagus resisten doang sih daripada critical resistant. Kalau menurut saya berarti ini kemungkinan critical resistant atau di sini masih bug ya. Ini harusnya bukan anti critical tapi resisten aja. Karena lebih bagus resisten aja daripada anti critical gitu. Jadi antara salah satu ini ada yang salah nih untuk translate-nya. Ini meningkat ya dari 20% ke 35%, ini agak jauh ya, hampir 2 kali lipat peningkatannya. Dia bakal menyerang attack on all enemy sama ya. Kemudian beberapa hero, apabila tinggal beberapa hero aja semakin sakit damage dia ya. Ini 120, ini 150 sama berarti meningkat 30%. Bakal lebih sakit kalau musuhnya tinggal sedikit. Misalkan bukan 6 hero gitu ya. Targetnya cuma ada 3 hero, itu bakal lebih sakit intinya. Nah, di sini dia yang kedua adalah reduce the ninja ninjutsu damage of target with chakra above. Jadi intinya dia kalau cakra musuhnya 500, 500 ini full ya. Full berarti dia mau ulti nih. Ketika dia mau ulti, maka ninjutsu damage-nya bakal berkurang 20%. Nah, kalau di sini kalau dia full, ninjutsu damage-nya bakal berkurang 30% dan ini 2 turn ya. 2 turn. Kalau ini 1 turn aja. 30% lumayan ya, bedanya lumayan 10%. Kemudian memberikan damage tambahan sebesar 18%. Kalau ini 8% ya. Ini 18% ini lebih gede lagi nih. Sakit juga nih kalau gini hasil ramanya ya. Overpower nih. Maksimum HP tuh. Dan dapat mengurangi their anti critical resistance. Nah, ini baru nih anti critical di sini nih. Kalau ini kayaknya bukan anti crit deh. Ini bakal mengurangi anti critical rate dia sebesar iya benar-benar. Sebesar 15% dan healing efektifnya sebesar 20%. Kalau ini berapa? Oh, ini juga sama 2 turning yang tadi barrier-nya ya. Oh enggak, ini enggak ada malah. Berarti ini efek tambahan ya atau pasif tambahan, dia bakal meningkatkan dapat memberikan penurunan terhadap anti resisten pada musuh.
sebesar 15% dan healing efeknya dia bakal terhambat 20%. Nah, ini sama nih, baru the release the barrier. Jadi dia bakal memberikan barrier ya. Sampai dengan 2 turn. Can only be released on per battle. Jadi dapat aktif cuman dapat sekali doang nih. Ketika barriernya hilang, maka akan mengurangi cakra recovery dari hero yang bukan memiliki atribut Earth. Jadi bakal berkurang gitu ya untuk recovery cakra musuhnya. Besar 30%. Kalau ini gimana? Sama ya, 30%. Bedanya kalau ini adalah ketika barriernya aktif. Kalau ini adalah ketika barriernya habis. Access juga sama sih. Hadir ya, berarti sama nih. Untuk bagian ini sama. Dan increase dan meningkatkan defense Earth dan Water tim kita sebesar 30%. Nah, ini nggak ada nih. Wah, bakal lebih beton lagi tipe tanah kalau gitu. Ini dia dapat 30%, anjir gede banget coy. Defense-nya. Wah, gila ini OP nih. Bintang 6-nya berarti, get 6-nya. Kemudian setelah Earth atau Water kita melakukan ultimate, ada kemungkinan 30% untuk memberikan stun ya. Kalau tree binding ini adalah stun kepada satu musuh yang tidak ada tree bindingnya. Kalau sebelumnya gimana? Oh, sebelumnya cuma Earth doang ya. 30% masih sama. Kalau ini adalah Earth dan Water berarti. Memang kalau Hashirama ini cocok disantuin sama Water ya. Karena Water itu sendiri mainnya adalah tim KG ya. Sama kayak tim Earth. Jadi Earth Water itu adalah tim yang solid sebenarnya. Di pembahasan saya sebelumnya juga selalu membahas kalau tim air ya biasanya sama tim Earth ya. Karena bagus banget ini. Karena untuk stun dan poison tuh nanti bisa jadi satu ya sebenarnya. Oke. Nah, wood atribut ini bakal lebih sakit lah intinya dia kalau nyerang hero yang ada water sama fire gitu ya. If flower tree damage, this are already released, better or there is not low chance. Ini sama sih sebenarnya ya, bedanya di sini nggak ada nih efek yang terakhir nih. Jadi adalah ketika dia mengulti, kemudian kan dapat barrier ya dia ya. Dan ketika tidak lama dari itu, ketika barriernya muncul, ada 50% kemungkinan untuk memberikan stun kepada target musuh. Tapi kalau musuhnya ada 3, itu there is a 50% chance to other enemy. Jadi bisa nge-stun hero lainnya juga, bukan hero yang itu doang. Ini bakal parah sih memang. Ini bakal nge-stun terus ya. Kalau di sini tadi cuman serangan nyerang ke hero yang kita serang gitu ya, Blin atau stunnya, ini bisa nyerang stun ke hero yang lain yang nggak diserang sama hero tipe Earth. Intinya gini, panjang banget ya. Intinya dia dapat basic stat yang udah pernah saya omongin tadi sebelumnya. Dan satu lagi adalah efek tambahnya dia bisa nge-stun gitu ya. Dia bisa nge-stun, yang stunnya ini nggak cuman ketika kita nyerang. Misalkan gini, misalkan kan kadang ya kalau main tim tanah, kita guy kita ulti single target nih. Nah, biasanya yang kena single target itu bakal kena stun kan ya. Kena stun gitu ya, bisa jadi kena stun, kena lilitan dari akarnya. Tapi dengan adanya bintang 6 ini, itu bukan cuman orang yang di ulti aja, tapi hero lain yang ada di belakang, yang ada di kanannya, ada di kirinya, itu bisa kena stun. Dengan catatan musuhnya ada 3 musuh atau lebih di barisan musuh gitu ya. Ini bakal OP parah, cuman nggak tahu nanti gimana realisasinya karena terlalu imba ya. Ini imbalance banget, bisa nge-stun hero-hero lain juga, bukan hero yang diserang doang. Oke. Nah, kita bakal masuk ke Naruto ya, salah satu hero yang sebenarnya bagus ya ketika saya awal buat video tier list, tapi makin kesini makin lemah gitu ya. Tangannya kurang, cuman damage-nya memang sakit betul ya. Tapi setelah Get 6 rilis, wah gila, pandangan saya terhadap Naruto berubah lagi nih karena ini benar-benar ada di level yang berbeda nih untuk hero triple S. Mungkin bisa setara dengan triple S special. Cuman kelemahannya yaitu ya, tadi dia tuh sangat-sangat lembek. Cuma saya bakal bahas nih sekarang ya. Oke, intinya dia sama. Ketika ulti dia bakal meningkatkan damage dan damage reduction untuk tambah beton dan tambah sakit sebesar 20%. Ketika dia udah get ke-6, dia bakal jadi 30%. Dan dapat meningkatkan counter damage sebesar 35%. Kalau ini counter damage-nya adalah 25%. Dan dapat menyerang all enemy, sama ya all enemy. Gitu ya.
Semakin sedikit musuhnya, maka semakin sakit damage yang diterima. Tadi sama kayak Hashirama ya, 120. Kalau ini 100%. Jadi lebih besar 20%. Nah, bedanya di sini teman-teman. For satu turn after releasing Ogi skill, jadi setelah satu turn setelah dia melakukan ulti, the single damage taken will not exceed 25%. Damage taken cannot exceed. Apa ya beda? Sama ya. Kalau ini 35%, ini 25%. Jadi untuk single ultimate, ketika Naruto menerima single ultimate itu darahnya tidak akan jatuh lebih dari 25%. Kalau di sini ya yang udah get 6. Kalau ini bisa sampai 35%. Cuman pada prakteknya saya rasa kalau dia di ulti sama ganteng brewok bisa ini ya, bisa turun sampai langsung mati gak sih? Kok saya jadi bingung ya. Ini padahal belum get ke 6 ya, padahal 35% tuh lumayan kecil. Tapi nggak apa-apa lah ya, anggaplah itulah. Soalnya terjemahannya itu. Oke. Nah, bedanya di sini nih. Ini kan abis ini kan udah selesai ya. When Ogi awaken maka damage-nya bakal meningkat katanya gitu. Nah, ini ada tambahan baru dan ini nggak manuk akal teman-teman. Kenapa? Karena di sini ya, setelah ini ya, if the user is in Ninetale support state. Nah, ini seperti mode gitu ya. Coba saya mau lihat lagi deh. Ninetale support mode. Apa coba Ninetale support mode? Mungkin nanti saya bakal tunjukin gameplaynya kalau video ini udah selesai ya nanti ya. Karena ini harus pakai video yang terpisah untuk membuktikan sebenarnya ini ada yang namanya perubahan mode gitu ya. State itu biasanya adalah untuk kayak apa ya, domain expansion. Contohnya saya tunjukin Hashirama. たまには兄としての威厳を見せようぞ Yang bikin domain tuh siapa ya? Hashirama bikin domain nggak? Bikin domain ya ketika dia ulti ya? State. Setauku tuh ada dia tuh bikin state. Saya agak lupa ya. Kayaknya di Onoki juga ada di Onoki. Atau di ini deh. Di Yamato ya ketika ulti dia. なかなかに手を焼く相手だった Nggak ada juga ya. Di mana ya state tuh ya? Setahu saya state itu adalah dimensi yang berubah ketika orang itu habis ulti gitu ya. Habis ada ulti biasanya nanti bakal masuk ke dunia lain. Nah, itu state teman-teman atau enggak dua. Yang pertama adalah tadi dimension open, yang kedua adalah perubahan wujud dari Naruto. Jadi nanti Naruto ada titik-titiknya tuh di bagian atas ataupun kalau nggak ada bagian titik-titik di atas tuh dia bakal berubah mode gitu ya. Kalau setahu saya segitu. Nah, ketika dia udah berada di state ini ya, Ninetale support state, itu dia bakal dapat Golden Sunshine ya. Golden Sunshine ini apa? Gunanya adalah untuk dodge dari skill ya, maupun ultimate sebesar 40%. Ini tinggi sekali ya. Ketika hanya ada satu orang ya berarti Naruto doang gitu ya di lapangan, maka probability-nya berkurang sebesar 25% karena terlalu OP ya kalau ngilang-ngilang terus dia. Jadi dia bakal nurun ya jadi 15% aja. Dan ini dapat trigger sampai dengan 1 kali per turn. Per turnnya dia bisa ngilang loh, bayangkan. Ini parah banget sih memang. Nah ini for 1 turn ya, jadi state-nya ini memang buat 1 turn aja. Nggak bisa 2 turn atau 3 turn. Menurut saya ini dimension open deh kayaknya. Nanti saya bakal lihat-lihat lagi lah ya di akhir ya. State-nya apa. Dan ketika ninja itu menerima, nah ini power transfer itu apa bro? Oh ini nih. Jadi kan sebenarnya Naruto itu melakukan transfer ya. Transfer yang namanya pasif dia ya, pasif di bintang 5. Coba kita lihat lagi ya. Dia ini melakukan power transfer teman-teman di bagian sini. Pokoknya dia itu memberikan attack gitu ya kepada ninja. Mana sih bro?
di sini nggak sih? Yang dia tuh memberikan, iya ya, dia tuh memberikan attack kan, mentransfer attack nih. Jadi nanti ketika dia masuk ada 2 orang yang mendapatkan attack, meningkatan attack gitu ya intinya, gitu. Jadi nanti ketika orang yang menerima pasif dari Naruto ini mati gitu ya, kayak di animenya sebenarnya ini, mulai mengarah ke animenya. Naruto bakal memberikan Planetary Rasengan. Planetary Rasengan bentar apa nih? Ini nama skill kan ya? Oh ini ya nih. Berarti dia langsung nge-skill 1 ya. Intinya gini, ketika dia memberikan buff, misalkan dalam pertarungan itu kan ada 6 ya. Naruto, misalkan ada Sage Jiraiya, ada Obito. Naruto ini memberikan buff-nya kepada Sage Jiraiya dan Obito. Ketika Sage Jiraiya mati, itu dia bakal ngeluarin skill 1 gitu. Intinya dia bakal spam skill 1. Dan ketika Obito-nya nanti mati juga, nanti dia bakal memberikan skill 1. Gitu ya. Dan menyerang kepada attack kepada musuh yang memiliki HP tertinggi gitu ya. Berarti sebenarnya bagusnya kepada HP yang terendah sih, tapi ya udahlah kalau ke HP tertinggi lumayan juga. Dan attack ini tidak dapat diblok ya. Tidak dapat ditahan atau tidak bisa diblok join attack-nya gitu ya. Jadi pasti nanti join attack langsung aktif gitu ya. Wah ini parah sih kalau gini. Kalau yang ininya aja nggak parah ya skill 1, tapi kalau udah ngeblok join attack ini ya nggak manuk akal ya, karena kalau ada nenek Cio itu bakal bakal ribet teman-teman, bakal pusing kalian bakal kalau ketemu tim angin ya. Dan ini dapat critical terus untuk serangan dari join attack-nya nanti. Oke, untuk Naruto ini memang benar-benar OP ya. Kalau saya pribadi yang paling OP itu adalah Naruto. Kemudian yang kedua adalah eh, Hashirama ya untuk periode sekarang, untuk dari analisis get doang. Tapi analisis semuanya dan lain sebagainya ya nanti ada perhitungannya sendiri ya. Kalau menurut saya Naruto masih belum cukup buat menyusul si Hashirama gitu ya. Walaupun dari pasifnya aja. Kalau dari segi ketahanannya sendiri saya nggak berani jamin ya apakah Naruto ini beton atau enggak, karena di periode pertama awal main tuh biasanya langsung ulti itu si Hidan dan kawan-kawan. Jadi Naruto rawan untuk mati juga di awal-awal gitu ya. Oke, overall ini memang benar-benar bagus, dia tiba-tiba bisa memberikan state dan juga memberikan joint attack yang benar-benar GG yang menjadi pondasi di tim angin ya. Karena ini benar-benar yang dicari untuk tim angin, benar-benar cocok banget masuk ke tim angin. Jadi seakan-akan untuk di gate ke-6 ini sejalan dengan dari rule atau tim dia nanti ya. Kalau Nagato tuh kan nggak sejalan ya. Biasa aja lah intinya, dia bisa masuk mana aja. Kemudian kalau Hashirama tuh dia cocok juga untuk tipe Earth. Dan yang paling parah nih adalah Naruto ya. Dia selain cocok untuk tipe angin, dia cocok juga untuk tipe rule-nya, yaitu adalah bermain joint attack gitu ya. Oke, terakhir mungkin saya bakal lihat yang stat-stat tuh apa gitu ya. Siapa lagi sih yang bisa bangkitin bisa bangkitin stat itu ya? Setahu saya yang ninja saya punya tuh ini ya. Dia ketika ulti tuh kok nggak ada juga ya. Ketika ulti bukannya ini bakal ngeluarin ini ya stat ya. Tapi saya penasaran sama Onoki sebenarnya. Sama Onoki. Oh ini. Kok nggak ada ya guys ya? Untuk stat nih mana ya si Onoki. Onoki juga kayaknya dia bisa membuat dimensi expansion. 今のわしには守るべきものがあるのですムーサは。 Oke, nggak ada ya. Coba ke ini deh. 大切な者たちを守るため、お前はもっと強くならなきゃならん。 Oke,
kok pada hilang ya kata-kata stat. Dulu saya ketemu banyak banget loh kata-kata stat. Sekarang pada dihilangin apa gimana? Baikan ini nama mode ya. Ya udahlah nantilah ya. Saya bakal kasih coba cari-cari ya untuk gameplay dari si stat yang tadi. Apakah dia bakal merubah dimensinya atau dia bakal berubah wujud kayak si Tsunade ini ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Saya bakal bahas lagi untuk perbedaan antara Gate ke-6 dan sebelum Gate 6 dari Ninja Triple S lainnya kalau nanti udah rilis ya. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.